Amin, amin ya rabbal alamin. Mari dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi kita melanjutkan ibadah kita mengkaji kitab Al-Kifayah Syarh Bidayatul Hidayah ini. Ala hadhihi niyyah wa likunyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin, kajian kita dibagi menjadi dua. Diawali dengan penyampaian materi oleh guru kita dan sisa waktu kita gunakan untuk dialog dan tanya jawab. Kami sediakan mic di area kaum bapak dan juga nanti di area kaum ibu. Bila tidak ada, kami sediakan mic wireless yang ada. Dan bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Kepada guru kita Mukarram Kiai Haji Bukhari Said Al-Tahiri Al-Siyama, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan para kiai, para guru, para habaib, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Istiqlal yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Kifayah fi Syarh Bidayatul Hidayah, yang mana pada siang hari ini kita akan bahas tentang adabul wudu. Kitab ini sudah pernah selesai khatam satu kali dan ini kita ulangi lagi supaya melekat pada diri kita masing-masing. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi darain amin. Adabul wudu, tentang etika, tata cara bagaimana kita berwudu. Adab ini meliputi hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang wajib. Di dalam wudu itu ada gerakan-gerakan kita yang merupakan sunnah, ada gerakan-gerakan yang merupakan rukun yang wajib dilakukan. Nah, adab ini meliputi dua-duanya, baik yang sunnah maupun yang rukun yang wajib. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatruki siwaka illa haitsu nahaka anhu. Jika kita setelah beristinja, nah di kitab ini bahasan sebelumnya adalah bahasan istinja. Istinja itu kita bebersih diri setelah kita buang air kecil maupun air besar. Ini setelah kita tadi kemarin bahas tentang itu. Dan biasanya misalnya kita ketika bangun tidur misalnya kita ada buang hajat, air kecil, air besar, setelah itu kita bersih, istinja. Nah, kita mulai bagaimana untuk wudu. Jika engkau telah selesai dari istinja, fala tatruki siwaka, maka jangan lupa untuk bersiwak. Ini bersiwak. Bersiwak ini
ternyata termasuk menurut Imam Al-Ghazali termasuk adabul wudu. Adabul wudu. Illa haitsu nahaka anhu, kecuali ketika kita dilarang untuk melakukan siwak itu, tuh, gosok gigi lah ya. Emangnya ada gosok gigi atau siwak membersihkan yang tidak boleh, haitsu nahaka anhu, yang kita dilarang untuk melakukan itu? Yang misalnya kita sedang puasa, kalau kita puasa itu habis zuhur kita sudah tidak tidak disunahkan lagi untuk bersiwak misalnya, atau kita sedang artinya kita dilarang untuk bersiwak ya, karena khawatir kalau bersiwak itu kemudian ada yang tertelan kita puasa. Jika kita sedang puasa ada yang tertelan ke dalam, nanti dilarang. Fa innahu matharatun lil fam, karena siwak itu bisa membersihkan mulut kita. Dalam kayu siwak itu sudah dibuktikan oleh kedokteran bahwa mengandung partikel-partikel yang bisa membersihkan kuman-kuman yang ada di mulut kita. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la faradtu as-siwaka qabla kulli salatin. Seandainya memakai siwak itu tidak merepotkan umatku, aku akan wajibkan memakai siwak pada setiap kali mau sholat. Saking pentingnya siwak. Nah mungkin kalau zaman Nabi belum ada sikat gigi, ya, belum ada odol, ya. Nah kalau sekarang apakah siwak boleh diganti dengan odol? Ini para ahli fikih nanti yang bahas. Wa mardhatun lirabb, memakai siwak itu kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada rahasia tertentu ini yang kita tidak tahu bagaimana ungkapnya. Bahwa memakai siwak itu Allah ridha dengan ibadah-ibadah kita, dengan kita. Artinya begitu pentingnya siwak, bukan hanya mutahharatun atau madharatun lil fam, bukan hanya membersihkan mulut kita dan gigi kita, tapi juga mardhatun lirabb, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mashqatun lisyaitan, dan itu menjadi sesuatu hal yang dibenci oleh setan. Nah, kita kalau kita dibenci oleh setan itu bersyukur. Kalau setan benci sama kita berarti nggak dekat-dekat sama kita, berarti nggak ganggu kita. Tapi kalau setan senang sama kita, dia akan selalu ngikutin kita, akan di samping, kanan, kiri, depan, belakang kita, dan kita akan selalu diganggu oleh setan. Tapi ketika setan itu benci sama kita bersyukur, alhamdulillah, berarti kita lewat dari upaya-upaya godaan setan. Wa sholatu bisiwaki afdalu indallahi min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Sholat kita menggunakan siwak. Ketika wudhu kita pakai siwak, atau ketika mau sholat, mau takbiratul ihram kita pakai siwak, itu afdalu indallahi min sab'ina sholatan. Itu lebih utama daripada 70. Artinya 70 kali lipat keutamaannya kita sholat pakai siwak daripada kita tidak pakai siwak. Kalau 70 ya luar biasa ya. Sekali sholat zuhur tadi itu kita dihitung keutamanya 70 kali sholat zuhur misalnya tadi, kalau pakai siwak. Kalau kita nggak pakai siwak, maka afdaliyahnya cuma satu.
Nah, kalau pakai siwak kita mendapat 70. Ini kita baca di syarah yang ini. Wa salatun hatta min man faqidut tahurain bisiwakin walau isba'an bisyafin afdalu 'inda Allah yaumil qiyamah min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Summa ijlis lil wudu mustaqbilal qiblah. Kemudian duduklah untuk berwudu menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat ini mungkin kita ada masalah kalau kita wudunya di tempat tertentu yang sudah disediakan, berarti kita mengikuti apa yang ada. Belum tentu tempat-tempat wudu kita menghadap kiblat. Ada menghadap utara, ada selatan, ada timur ya, sesuai dengan kondisi masjidnya misalnya, tempat wudu kita. Tapi ini kitab ini dikarang zaman dulu dan dengan tradisi Arab. Di Arab itu ada mereka punya alat wudu di rumah-rumah itu yang bisa kita pindah-pindah. Dia kayak baskom gitu, baskom. Terus di dalamnya ada untuk nampung air, tapi air itu hanya untuk menerima kucuran itu. Nanti dia masuk ke bawah ke baskom air yang sudah dikucurkan. Nah, nanti kita wudu ada yang ngucurin pakai ceret itu. Ya tentunya seperti ceret ya, tapi dia khusus. Itu bagus. Nah, dengan demikian ketika kita wudu itu bisa kita pilih tempat, kita bisa memilih menghadap kemana. Kita pindah menghadap kiblat. Oke. Waktu kita wudu. Ini kira-kira seperti itu. Yang dibayangkan di kitab ini adalah kita berwudu dengan alat itu. Atau kita wudu di rumah pakai baskom lah, kita bisa pilih tempat, kita bisa pilih menghadap kemana. Jadi kalau kita wudunya di kayak di masjid kita di Istiqlal ini, tempat wudunya banyak muter, ya mungkin ada yang ada kiblat. Tapi jadinya susah. Yang mana yang kiblat? Iya. Jadi di sini tuh ada berapa ratus tempat wudu gitu ya, keran-keran itu. Jadi di masjid lain juga saya kira begitu. Ya. Jadi kalau bisa memilih tempat yang menghadap kiblat, nah itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali di kitab ini. Ala maudhi'in murtafi'in, di tempat yang tinggi. Artinya kita disuruh duduk. Kalau di kitab ini diajarkan kita berwudu itu sambil duduk, bukan jongkok. Nah, ini mungkin kalau kita di Masjidil Haram ada tempat duduk ya, tinggi gitu duduk, pakai keran tapi kita duduk ya betul. Di sini belum ada. Di Istiqlal belum ada. Mungkin di masjid lain ada sudah. Misalkan jadi wudu itu duduk dengan tempat yang agak tinggi sehingga kucuran air dari keran itu kemudian tidak nyiprat ke badan-badan kita. Kaila yusibaka ar-rasyas, supaya air yang tadi misalnya ada air keran ya, kita tampung di tangan kita buat nutong gosok. Misalnya muka yang wudu atau tangan itu tidak nyiprat-nyiprat ke badan kita kalau kita ada di tempat yang lebih tinggi. Ya. Kaila yusi buka ar-rasyas. Ar-rasyas itu cipratan tadi, cipratan air. Kenapa? Karena mustakmal. Kalau sudah kita pakai kan air itu mustakmal. Kalau nanti kemudian tidak terbasuh oleh air yang benar-benar kita waktu basuh itu, berarti kita menggunakan air mustakmal, untuk kita tidak sah. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Katakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini doa
untuk supaya kita dihindarkan dari godaan-godaan setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah ayahduruna asyayatin. Kemudian setan itu tidak datang menggoda kita. Sumaksil yadaika talatan qabla an tudkhilaha al-ina'a. Kemudian tadi kita sudah datang mencari tempat menghadap kiblat, kemudian kita duduk di tempat yang agak tinggi supaya cipratan airnya tidak nyentret ke badan kita. Kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Sumaksil yadaika thalatha. Kita cuci tangan kita 3 kali. Dan 3 kali. Ini misalnya kalau seandainya wudunya di kolam ya, kalau dulu kan tempat wudu kita di masjid-masjid musola pakai kolam ya. Nah, kolam kita kebetulan biasanya lebar ya. Jadi kalau misalnya kolam sedikit kecil ya, kita perlu hati-hati supaya dia mustakmal. Maka nyucinya jangan dibuang lagi ke tempat itu, tapi jangan dibuang ke tempat lain. Wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon padamu al-yumna wal barakah. Ini 2 kata yang artinya hampir sama, berkah juga. Yumna itu pemberian dari Allah, ya berarti berkah juga, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Syu'm, sesuatu yang membuat kita pesimis, wal halakah, dan kehancuran. Kita mohon dihindarkan dari kehancuran dan segala hal yang pesimistis. Summa inwi raf'al hadas. Kemudian kita disuruh niat untuk raf'il hadas. Kita wudu itu tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Karena itu kita yakin sudah menghafal semua ini niatnya wudu ya. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau ada kata lain listibahati sholat. Nah, kita melakukan wudu supaya pertama menghilangkan hadas, kemudian listibahati sholat untuk supaya kita boleh melakukan sholat. Karena sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun besar. Nah, hadas kecil bisa kita hilangkan dengan wudu. Kalau hadas besar kita hilangkan dengan mandi mandi gajah, kata orang besar, mandi besar, mandi gajah ya. Oh, istibahat salat au ma yaqumu maqama ahadihima wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghasl wajh. Dan tidaklah yang bagi, tidaklah patut dan jangan dilakukan anta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajh. Kita kalau niat itu jangan diazabkan. Apa azab? Azab itu, kalau azib itu artinya apa? Jomblo itu artinya sendirian. Niat itu tidak boleh disendirikan dari perbuatannya. Misalnya niat doa kemudian kita masih ngobrol dengan kawan di sebelah, apa kabar ini itu ya kan. Kemudian melakukan wudu, ghusl wajh misalnya, itu namanya azbun niyah, menyendirikan niat dari perbuatannya, dari ibadahnya.
Nah, ini tidak boleh. Karena niat itu harus muqarin dengan perbuatannya, harus bareng. Ya. Dan niat itu ya, tepatnya di hati, dilafalkan supaya lebih mantap. Ya. Kalau nggak sempat melafalkan, di hati kita bisa kita lakukan. Fala yasihhu wudu'uka. Kalau tadi niatnya itu kita sendirikan, tidak menyatu dengan perbuatan, maka wudunya tidak sah. Ya, tadi sudah niat, kemudian masih ada perbuatan lain, kemudian kita baru mau wudu mulai. Karena tadi ketika kita nyuci tangan, ya, kita ngambil tempat, itu tuh masih hal-hal sunah-sunahnya, belum masuk ke rukun wudu. Itu pertama niat, yang kedua membasuh muka. Niat itu muqarin di ghuslil wajh, sambil kita itu wudu itu sambil kita sambil kita basuh muka kita. Summa khudh ghurfatan lifika tamat madha biha thalathan. Khudh ghurfatan. Ghurfah itu, ghurfah di sini artinya adalah secibuk air. Ya, ghurfatan ghurfatan lifika. Kita ambil air untuk madmadah, berkumur-kumur 3 kali. Wa baligh fi raddil ma'i ilal madmadati illa an takuna shaiman. Ketika kita berkumur-kumur, disunahkan berkumur-kumurnya sampai ke pangkal tenggorokan ini, supaya kotoran-kotoran yang ada di mulut kita sampai pangkal, terutama kita habis makan barangkali ya, itu nanti keluar dengan air. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kita sedang puasa. Kalau kita sedang puasa kemudian kita kumur-kumur sampai pangkal tenggorokan ini, khawatirnya ada yang ke minum. Walaupun nanti secara fikihnya ada mengatakan kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa, tapi ini kita tetap masuk ke dalam masalah. Ada keraguan dan macam-macam. Baik kita hindari. Jadi kalau kita sedang puasa, kita kumur-kumurnya hati-hati supaya tidak membatalkan puasa. Wa qul Allahumma inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, ya Allah a'inni, bantulah, tolonglah kami, tolonglah aku, ala tilawati kitabika, untuk terbiasa membaca kitabmu ya Allah, membaca Al-Quran maksudnya. Wa kasrati dzikri laka, dan untuk perbanyak zikir padamu ya Allah. Wa tsabbitni bil qauli tsabit, dan mantapkanlah aku atau saya bil qauli tsabit, dengan perkataan yang mantap. Maksudnya apa itu? Qauli la ilaha illallah. Kita berdoa untuk dimudahkan untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada kaitannya barangkali dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dan setelah itu meninggal, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Berarti kita sedang sakaratul maut itu, kalau bisa akhir kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah. Tentu yang bisa itu adalah orang-orang yang memang kesehariannya memang la ilaha illallah, memang sudah mengatakan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu sebenarnya kalimat yang sangat mudah diucapkan, karena kita bisa mengucapkannya tanpa bibir kita bergerak. Coba aja, coba la ilaha illallah, bibir kita nggak bergerak tuh,
hanya lidah saja. Maka kemungkinan orang yang sedang sakaratul maut itu bisa, karena hanya pergerakan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga kita berhenti, tetap tidak bergerak. Ini masalahnya adalah di pikiran dan hati kita. Kalau orang-orang yang sedang sakaratul maut itu dikatakan dia ditunjukkan di mana tempatnya nanti. Bagi orang yang baik, amalnya baik, banyak amal kebaikannya, dia ditunjukkan surga. Maka ada orang yang meninggal itu dengan muka yang berseri-seri, dengan mudah mengatakan la ilaha illallah, karena tenang. Dan biasa dia mengucapkan la ilaha illallah itu mudah sekali karena sudah terbiasa selama hidup. Tapi bagi yang tidak biasa tentu sulit sekali. Karena kalau ternyata amalnya buruk, kemudian tempatnya nanti adalah di neraka, ditunjukkan itu loh tempat kamu nanti di sana, maksudnya pasti galau, pasti gelisah. Karena itu katanya saya akan menyaksikan ada orang yang meninggal itu dengan tidak tenang. Kalau kita mendengar pengumuman meninggal itu telah meninggal fulan dengan tenang, mungkin maksudnya itu. Ya. Ada yang meninggal tidak dengan tenang, gitu ya. Dengan tenang. Karena amalan-amalan sebelumnya yang memang mengantarkan kepada sakaratul maut, kita bisa tenang dan kita berakhir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tsumma khudhurfatan li anfika. Kemudian ambil lagi air li anfika, ya, untuk hidung, berarti untuk apa? Istinsyaq. Wastansir, istinsyaq. Kemudian kita lepas lagi mafil afin min rutubah, supaya air itu masuk ke bagian depan hidung kita, jangan sampai ke dalam dan sakit. Nah, itu nanti ada kotoran-kotoran di hidung itu juga akan keluar, karena kotoran kita kalau sudah nggak kena air itu dia mengeras ya. Nanti kalau kena air dia jadi basah, kemudian keluar lagi, dia lebih mudah. Wa qul fil istinsyaqi Allahumma aujidni raihatal jannah fil jannati wa anta anni radhi. Ya Allah, dapatkanlah aku raihatal jannah, aroma surga. Ya. Wa anta anni radhi, dan engkau ridho dengan surga itu. Ridho, rela, Allah rela kita mendapatkan surga. Itu luar biasa. Ini mudah dikatakan, tapi ini luar biasa kalau kita resapi ya. Allah ridho dengan kita mendapatkan surga, itu adalah surga yang paling tinggi. Wa fil istinsari Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Kalau kita istinsyaq, kita ketika menghirup itu kita berdoa untuk diciumkan dengan aroma surga, dengan bau surga. Kalau kata bau itu ada bau wangi dan bau tidak wangi gitu ya, busuk ya. Tapi kalau bau kadang-kadang kita lebih bau gitu ya, itu lebih negatif ya. Kita pakai kata aroma lebih indah rasanya kalau aroma. Walaupun aroma sebenarnya ada yang baik dan buruk juga. Nah, kalau kita sedang istinsar, kita sedang mengeluarkan air yang tadi istinsyaq itu, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, lindungi aku dari aroma atau bau neraka, bau busuk neraka. Bau busuk neraka. Kita berlindung dari Allah kepada Allah, minta untuk dijauhkan atau tidak diciumkan pada kita baunya neraka. Wa min su'id dar, dan dari itu rumah. Ya, su'id dar itu mungkin darul akhirah. Kalau kita
su'udar berarti kita tempat yang buruk di akhirat. Summa khudh ghurfatan liwajhika, kemudian ambil air untuk membasuh muka kita. Faqsil bihima min muqtada'i tasdihil jabhati ila muntaha ma yuqbilu min al-dhaqani fitur. Nah, air itu kemudian kita basuhkan ke muka, ya. Min muqtada'i tasdihil jabha, dari awal ini tasdihil jabha, dari tempat pertama munculnya rambut-rambut kita, ya, ke bawah sampai ke janggut ya, janggut. Bagi yang jenggotnya lebat, ya pelihara jenggot kan mulai lebat, ini batasnya adalah bawah janggut ini. Nah, kalau kumisnya lebat misalnya, janggutnya lebat, ini yang perlu hati-hati ya. Jadi air diusahakan masuk ke pangkal rambutnya. Jadi bagi yang melihara kumis tebal, jenggot tebal, ini wudunya mesti lebih hati-hati. Wa minal udhuni ilal udhuni fil aradi, dan dari kuping ke kuping, dari telinga ke telinga untuk lebarnya. Nah, kayak ini awal telinga kita sampai ke telinga ini harus basah ketika kita membasuh muka. Mungkin kalau ada lekuk-lekuk di sini antara hidung ini juga mesti basah. Makanya kita wudhu itu disuruh isbabul wudhu, menyempurnakan wudhu. Berarti kita jangan wudhu buru-buru. Kalau wudhu buru-buru, bisa jadi ketika kita basuh muka misalnya masih ada bagian-bagian yang belum terbasuh. Nah, kalau belum terbasuh berarti belum memenuhi syarat untuk izalatul atau rafil hadas, untuk mengangkat hadas. Nah, itu hati-hati. Terutama misalnya dilekuk-lekukkan antara hidung ini mungkin masih belum basah misalnya. Karena itu kita perlu hati-hati ketika wudhu. Kita yakinkan bahwa air yang kita basuhkan ke muka maupun ke tangan nanti itu benar-benar sampai. Wa ausil al-ma'a ila mawdi' tahdhif wa huwa ma ya'tadu an-nisa'u tanhiyatu sya'rin anhu. Ini di semua tempat, semua yang termasuk dalam wajah ini mesti basah. Ya. Jadi ada, kalau alis itu alisnya tebal, mesti digosok supaya masuk sini. Jambang ini berarti masuk ke dalam wilayah wudhu. Kalau kita pelihara jambang tebal, panjang, itu masuk dalam wilayah wudhu. Ketika basuh muka, berarti harus basah. Wa huwa ma yuwasi rasal udhuni ila zawiyatil jabin. Ini sini. Ini mungkin kalau kita wudhunya nggak ini di sini, berarti di daerah sini ini nggak basah misalnya. Karena kita begini, masih ada sisa di sudut ini antara jambang ini, telinga dan dahi. Ini perlu dilakukan kalau wudhu, berarti kita mesti. Ya. Pinggir-pinggir ini hati-hati. Kemudian nanti setelah pinggir-pinggir, kalau pipi yang ini kan biasanya basah lagi menonjol. Tapi nanti lakukan di hidung ini, di mata, ini mesti basah semuanya. Ani mayaqau minhu jihadul wajh, yang semua yang ada di muka ini mesti ke basuh. Wa usil ma ila manabitis syu'uri al-arba'ah, tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4.
Apa aja? Al-hajibain, asyaribain. Itu rambut mata, rambut apa ini? Brengos, kumis. Kemudian al-ahdab. Ini hajib ini tadi, hajib alis, kemudian rambut mata, ahdab. Wal idharaini bahuma ma yuwazil udhunain minas sudai wal arid. Ini jambang. Tadi yang disebut ya, jambang ini juga harus basah. Terutama bagi yang pelihara jambang, hati-hati wudhunya. Wa huwa min mubtada'il lihyah. Ini juga makdal mubtada'il lihyah. Tempat pertama kali jenggot kita tumbuh. Kalau jenggot kan kadang sampai ke bawah bibir ini ya. Tapi yang di sini ini termasuk yang harus dibasuh. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyah al-khafifah duna al-kasifah. Kalau jenggot kita ringan, khafifah itu ringan, tapi jarang maksudnya, tidak tebal, tidak lebat, itu harus basah sampai kepada pangkal jenggot, pangkal rambut jenggot ini. Tapi kalau kasifah, tebal sekali nih, kita sudah lihat orang-orang Arab sana ya, yang jenggotnya itu ini ke bawah itu, mungkin kesulitan lah, nah itu dimaafkan lah itu, menurut kita ini. Waqul 'inda ghuslil wajhi, dan katakan ketika kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah putihkanlah atau terangkanlah wajahku binurika dengan nurmu, dengan cahayamu ya Allah. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, di mana di saat engkau nanti di akhirat itu wajah-wajah para wali-wali Allah itu bercahaya, maka kita ikut bercahaya dan kita berwudu. Ada juga hadis yang berkenaan dengan ini tentang hurrul muhajjalin. Hurrul muhajjalin itu kita ketika wudu disuruh untuk menyempurnakan wudu kita, membasuh muka itu tadi tidak terbatas pada batas muka. Tapi kita basuh lebih panjang, lebih lebar. Kita lebihin. Begitu juga kita basuh tangan yang mestinya dari ujung jari sampai siku ini, tapi kita lebihin. Kita disuruh lebihin. Apa faedahnya? Itu tadi karena anggota badan yang kena air wudu itu nanti akan bercahaya ketika di akhirat nanti. Sehingga orang-orang yang membiasakan hurrul muhajjalin, yang wudunya itu selalu berlebih, airnya lebih, ya. Jadi, bahkan kalau Imam Ghazali nanti ada juga disuruh kita sampai ke leher itu disuruh basuh. Nanti ketika di akhirat kita akan berterang itu sampai ke lehernya terang. Jadi ketahuan, oh itu yang dulu ketika di dunia wudunya itu lebih ya, basuhnya dosa anggota wudunya dia tidak sebatas yang disyariatkan di sini, tapi lebih hurrul muhajjalin. Hurrul muhajjalin itu keterangannya adalah kita mungkin pernah melihat seekor kuda yang misalnya warnanya hitam atau merah, di bagian muka itu putih, ya. Muka ini sampai sini putih ya, ini telinganya misalnya putih, kemudian kaki-kakinya empat-empatnya itu putih, itu bagus itu. Semacam itulah nanti orang-orang yang hurrul muhajjalin ketika di akhirat itu seperti itu, mukanya terang, tangan dan kakinya terang juga, hurrul muhajjalin. Wala tusawwid wajhi bidhulmatika, dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan zulmah, kegelapan. Ya. Kan kalau nanti di akhirat itu ada orang-orang yang wajahnya bersinar, ada yang orang-orang yang wajahnya padam, dilihatnya tidak enak. Di dunia juga ada kan.
Ada orang-orang wajahnya bersinar, kalau kita lihat enak, ya. Itu karena apa? Karena di dalamnya hatinya baik, dia selalu husnudzon, baik sama orang, mukanya enak dilihat. Tapi kalau kita dalam keadaan marah, jengkel, kesel, muka kita padam rasanya, ya, nggak enak dilihat. Itu sama di akhirat juga nanti begitu. Orang yang baik biasa di dunia baik, ya akan kelihatan mukanya bercahaya. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, di mana engkau pada saat itu engkau hitamkan ya Allah muka orang-orang yang menjadi musuhmu. Ya, ketika di dunia ini orang-orang yang zalim, kerjanya maksiat dan lain-lain, nah itu akan wajahnya akan hitam. Waksu wajhi nuran wahayaan, dan waksu itu apa? Kiswah itu kan baju ya, pakaian. Dan pakailah wajahku nuran wahayaan, kita wajahnya bercahaya dan ada raut malu, haya. Malu itu penting. Malu itu penting. Jadi setiap muslim itu harus punya rasa malu. Malu berbuat yang tidak baik, malu yang tidak sopan, malu. Karena Rasulullah SAW sesuai dikatakan dalam Barzanji apa? Syadidul haya'i wa tawadhu. Rasulullah itu syadidul haya', sangat pemalu, wa tawadhu, dan sangat rendah hati. Itulah seorang muslim mestinya gitu. Dia punya rasa malu, dia juga punya rendah hati. Wala turhiq wajhi qataran wala dhillatan, dan janganlah engkau pakai wajah ini dan hal-hal yang buruk. Ya. Wala tatruk takhlilal liha al-kathifah. Jangan engkau tinggalkan takhlilul lihyah. Lihyah, jenggot kita yang kathifah, yang tebal tadi, mesti kita gosok-gosok. Ya, takhlil itu, kita takhlil begini, disela-selai. Jadi supaya airnya masuk ke dalam apa yang kita basuh. Tsummaksil al-yumna tsummal yusra taratan ma'al mirfaqaini ila ansafil abudain fa innal hilyata fil jannati tablughu mawaqil wudu. Ya. Kita dulukan yang kanan, artinya. Kemudian yang kiri, ya. Kemudian jangan lupa semua yang harus dibasuh itu kita basuh, dan kalau bisa kita lebihin dari apa yang harus kita basuh. Ini masih belum selesai, tapi waktunya ya, waktunya sudah hampir jam 1. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, demikian pengantar kajian kita untuk pertemuan pertama membahas tentang adab atau tata cara berwudu dari kitab Al-Bidayah wal Hidayah, lebih umumnya Syarah Al-Kifayah. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal, narasumber kita telah membahas berkaitan dengan hal yang sunnah dan rukun atau wajib di dalam wudu, mulai setelah pembahasan sebelumnya tentang adabul makhola, ya, istinja. Setelah selesai itu, kemudian bagaimana memulai wudu. Tadi dimulai dari mengambil tempat, menghadap kiblat, kemudian membasuh tangan dan sebagainya, hingga membahas tentang doa-doa. Namun mengingat waktu juga, tadi baru membahas sampai membasuh kedua tangan sampai siku. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya, kami sediakan mic. Kemudian dari ibu juga nanti kita siapkan mic juga. Tafadhol, silakan Ustaz yang ingin bertanya, ada mic. Sebutkan nama, asal daerah, dan
Pertanyaan dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Ahmad dari daerah Cijantung, Jakarta Timur. Kebetulan pada siang hari ini saya ikut jamaah di Masjid Islam, sekaligus mengikuti acara pengajian. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustaz, tadi membicarakan masalah wudhu ataupun adabnya wudhu yang bagus menghadap ke kiblat. Nah, ini ada orang wudhu sebagian menghadap ke kiblat, tapi pada waktu wudhu dia itu pakai celana pendek. Kira-kira bagaimana? Yang kedua, saya pernah ada di daerah Pasuruan, di sana ada orang berwudhu pakai dengan satu bak yang isinya itu 2 kolah katanya. Dia mengikuti dengan cara yang berada di buku, dalamnya 120 cm. Kolah ya. Ya, kolam, bak mandi. Ya. Isinya 120 cm, panjangnya 120 cm, dalamnya 120 cm. Jadi panjang, lebar, dan dalam seperti itu. Kemudian cara berwudunya, mereka itu Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa, langsung dikopok. Dikopok dari muka itu, air turun lagi ke bawah. Apa kira-kira sah atau tidak? Bagaimana? Nah, itu aja. Atau harus pakai dengan gayung kemudian dikerucurkan ke mukanya. Sekian. Di mana Pak itu Pak? Di Madura? Ya. Di mana? Di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya, saya ingin di Pasuruan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain dari Ibu? Ya, dari Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yoga Sadewa, asal dari Kota Madiun, Jawa Timur. Saya ingin bertanya terkait dengan niat yang harus tidak terpisah dengan rangkaian rukun yang lainnya. Misalkan niat tersebut itu saat membasuh muka sudah dilafazkan, tapi ketika saat misalkan sudah sampai membasuh kaki, tapi kita berbicara menjawab orang lain, apakah wudhu kita sah? Lalu yang kedua, tentang niat itu apakah harus dengan niat yang bahasa Arab yang nawaitu dan seterusnya itu, atau boleh pakai bahasa Indonesia, misalkan niat itu dalam hati, kayak saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas, seperti itu. Terima kasih. Ya, sebelum kami persilakan kepada jemaah, kita meninjau live chat YouTube yang sudah ada. Ada Zilma Arheta, ada Endah Susakti, ada Junjuna, ada Enggar Prasetya, ada Wildan Elma Rosyadi, ada Eda Ridwan, dan yang lainnya. Dari pemirsa yang sudah mengikuti, ini ada jemaah yang tetap dari Surabaya, dari Sumatera, dan sebagainya. Kemudian dari Wildan Elma Rosyadi bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin jika setelah sholat baru sadar bahwa ternyata ada kotoran sudah kering, apakah perlu mengulang wudhu dan sholat kembali? Mohon penjelasannya. Kemudian dari Ade Ridwan, Ustaz mohon izin bertanya, apakah setiap gerakan pas wudhu ada doanya? Misalnya doa basuh muka, basuh tangan, dan sebagainya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Demikian kira-kira. Jadi sudah 4 penanya ini dari channel YouTube Masjid Istiqlal TV, kemudian dari jemaah yang hadir. Langsung dijawab. Oke. Baik. Kalau ada nanti siap-siap mendekati mic. Mudah-mudahan ada waktu. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad ya? Ya. Iya. Dari Cijantung. Wudhu menghadap kiblat, ya tadi. Ini yang mandubat ya, yang sunah-sunah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, karena tadi tempatnya memang sudah ada seperti itu, tidak manipulasi ya, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian pakai celana pendek. Celana pendek ini, pendeknya, ini masalah aurat ya. Kalau aurat laki-laki itu, kalau kita laki-laki, dari surah sampai rubah, dari pusar sampai lutut, itu sedang wudu atau tidak wudu, itu aurat kita, Pak. Nah, ya kan? Kalau kita wudu di tempat umum pakai, ya bukan wudunya nggak sah, tapi kita berarti buka aurat. Nanti tidak baik gitu ya, haram itu, walaupun kita depan laki-laki.
Kemudian ada di Pasuruan wudu di kolamnya itu volumenya panjang lebar dan dalamnya itu 120 kali 120 kali 120. Ini sudah melebihi dari 2 kulah. Karena yang saya tahu 1 kulah itu 2 kulah itu adalah ukuran 60 kali 60 kali 60 cm. Jadi kalau 120 berarti dia sudah 2 kali lipat, berarti sudah 4 kulah. Ya, sudah 4 kulah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tadi 6 batas paling sedikit itu 60 kali 60 atau 2 kulah itu. Kalau kurang dari itu berarti air yang jatuh ke tempat kulah. Kalau kurang dari 60 kali 60 kali 60, air yang jatuh dari bekas kita membasuh anggota wudu kemudian jatuh ke sana itu mustamal. Kalau mustamal berarti tidak bisa dipakai untuk tohara, untuk wudu. Tapi kalau sudah 120 berarti sudah boleh. Nggak apa-apa kalau misalnya wudu jatuh lagi ke situ sudah boleh. Nggak apa-apa. Kan itu kan dulu tempat wudu kita begitu dulu ya. Sekarang aja sudah pakai Hanafiyah. Hanafiyah itu keran. Nah ini ceritanya tentang kenapa disebut keran itu Hanafiyah. Keran itu kalau dalam bahasa Arab itu sumbul aslinya. Tapi untuk keran untuk wudu itu disebut Hanafiyah. Karena dulu pertama di Mesir, yang pertama kali wudu pakai keran itu adalah orang-orang yang bermadzhab Hanafi, yang menciptakan pertama kali ikhtira wudu pakai keran itu adalah mazhab Hanafi. Sehingga orang Mesir waktu itu jadi perdebatan, wudu kok pakai keran? Biasanya pakai kolam. Ya kan, kita juga pakai kolam. Di sana juga sama. Sehingga sangat terkenal bahwa yang wudu memakai keran itu adalah orang-orang bermazhab Hanafi. Sehingga wudu pakai keran itu disebut Hanafiyah. Sampai sekarang keran itu bahasa Arabnya Hanafiyah di Mesir. Padahal bukan bahasa aslinya. Itu bahasa aslinya sumbul. Tapi kalau Hanafiyah itu artinya keran sudah di sana itu. Ya. Nah, itu memang ternyata sekarang katanya lebih higienis ya dengan keran itu, karena airnya itu tidak jatuh lagi kemudian kita pakai lagi, tapi dia terbuang, kemudian ditampung lagi kan gitu ya. Nah itu sudah boleh kalau 120 kali 120 kali 120 berarti sudah melebihi ukuran 2 kulah. Ya. Kemudian dari Pak Yoga Sadewa, niat yang tidak terpisah dengan wudu tadi. Jadi ketika tadi kita bersama basuh tangan, terus madmadah, istinsyaq, itu kita baru baca bismillah tadi. Tapi ketika kita basuh muka itu yang nawaitul wudu itu. Ya. Boleh nggak pakai bahasa selain Arab? Boleh. Yang wudu itu boleh. Kalau yang nggak boleh itu kalau bacaan sholat diganti bahasa Indonesia atau bahasa lain itu nggak boleh. Kalau wudu itu karena nggak paham bahasa Arab, kita nggak paham, saya misalnya gitu ya. Pokoknya niat aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, atau wudu niat kan di dalam aslinya, dalam hatinya begitu, tidak mesti diucapkan ya. Itu boleh. Kemudian niat tidak terpisah, berbicara sambil wudu. Saya kira ini makruh saja ya. Sebaiknya sih jangan ya. Tadi memang kadang-kadang kita sering wudu karena pakai keran tadi kita sambil ngobrol dengan kawan gitu. Sebaiknya dihindari saja lah, supaya karena wudu ini termasuk ibadah ya. Nanti juga lupa urut-urutannya. Nah ini ada juga kita kadang-kadang saya menyaksikan ada orang wudu itu tidak tertib Bapak Ibu. Entah dia mungkin belum pernah belajar secara seksama ya. Misalnya habis muka itu kemudian kaki, kemudian baru tangan. Ini tidak sah wudunya. Karena
Rukun yang keenam dari wudhu itu apa? At-tartib. Harus berurutan. Berurutan, niat dulu, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian basuh sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, telinga itu sunnah. Itu kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Itu mesti tertib, mesti urut. Jadi kalau nggak urut, ya disesuai dengan syariat ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang dari itu ya online ya. Jika setelah sholat baru sadar ada kotoran, ya. Kalau masih ada waktu sholatnya, kita sholat ya tadi zuhur. Setelah zuhur kita sholat baru sadar, oh ada kotoran, berarti ada najis misalnya. Kotoran ini berarti saya terjemahkan kotoran ini najis. Kalau nggak najis nggak apa-apa. Najis berarti kita ulangi wudhu. Tidak tahu apakah wudhu tadi najis itu datangnya sebelum wudhu atau setelah wudhu, ya kan? Tapi kita ulangi saja lah. Siapa tahu najis itu adanya tadi sebelum wudhu kan? Kita yang wudhu kemudian kita sholat lagi, masih ada waktu. Ya. Kalau waktu sudah habis, ya coba kita qadha aja. Untuk ihtiyati. Siapa tahu tadi tidak sah, berarti kita ganti dengan qadha. Kemudian setiap gerakan apakah ada doanya? Ya ini yang diajarkan oleh para ulama itu ada. Walaupun doa ini tidak sifatnya bukan wajib ya, manduban, mandub, boleh dibaca boleh tidak. Misalnya ketika membasuh muka, kita tadi setelah kita niat kemudian kita baca Allahumma bayyid wajhi kama bayyadtal syamsa wal qamar. Ya Allah, putihkanlah mukaku terus bagaimana engkau putihkan muka matahari dan bulan. Ada ya seperti itu. Kemudian ketika kita basuh rambut, Allahumma harrim sya'ri minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dari api neraka. Ketika kita basuh kaki misalnya, ini sunnah ya, kalau dihafalkan bagus ya. Allahumma sabbit qadamayya ala sirat. Ya Allah, mantapkanlah dua kakiku ini ala sirat, ketika nanti di akhirat kita harus meniti ada siratul mustaqim itu titian yang katanya diceritakan sangat kecil yang harus kita titi itu. Tapi kita minta disabitkan, dimantapkan. Itu ada doa-doa semacam itu yang diajarkan oleh para ulama. Kita bisa menghafalkannya ya, supaya wudhu kita sempurna. Ya, sekira itu apa yang dapat kami jawab dan bermanfaat. Amin. Ya, demikian hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Sudah kita ikuti kajian ini 1 jam ya, 1 jam dalam waktu dari awal hingga akhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini untuk dapat kita aplikasikan dalam ibadah, terutama wudhu kita, hingga menjadi ghurran muhajjalin. Ini menjadi muka-muka yang berseri-seri nanti, bercahaya baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita dan semua jemaah serta pemirsa yang mengikuti kajian ini. Kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami mohon maaf, akhirul kalam ada wa yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.